Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang hari kiamat. Adakah yang sudah tahu apa itu hari kiamat? Tapi sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu akan menjelaskan kenapa kita perlu belajar materi tentang hari akhir. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menyebutkan jenis hari akhir dan contohnya sesuai dengan pemahaman agama Islam. Jadi dengan adanya belajar materi tentang hari akhir, kita bisa tahu jenis-jenis hari akhir dan contohnya sesuai dengan pemahaman agama Islam. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, mampu menyebutkan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah alur kehidupan manusia. Manusia itu dimulai dari bayi, ini diibaratkan dengan sholat subuh, kemudian menjadi anak-anak yang diibaratkan dengan sholat duha. Yang ketiga menjadi dewasa, diibaratkan menjelang zuhur, kemudian menikah ini diibaratkan dengan sholat zuhur, kemudian memiliki anak, ini diibaratkan dengan sholat asar. Yang selanjutnya adalah menjadi tua, yang diibaratkan dengan sholat maghrib, kemudian meninggal diibaratkan dengan sholat isya, kemudian dikuburkan. Lalu setelah ini kemana kita akan pergi? Apa itu kiamat? Adakah yang sudah tahu tentang apa itu arti dari kiamat? Baik, apa itu sih hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Lalu Ibu punya pertanyaan, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa anak-anak? Jadi rukun iman tentang hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari orang mukmin dan muttaqin. Mukmin artinya orang yang beriman dan muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro biasanya kita sebut dengan kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Adakah yang sudah tahu apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Baik, kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Adakah yang bisa menyebutkan contohnya, anak-anak? Baik, berikut ini adalah contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang pertama adalah banjir bandang, yang kedua adalah orang meninggal, yang ketiga adalah kecelakaan. Ini banyak terjadi di jalanan, makanya kita perlu hati-hati ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya. Dan yang terakhir ada gunung meletus. Adakah yang bisa menyebutkan yang lain? Yang lainnya seperti tsunami, tanah longsor. Dalam surah Al-Ankabut disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Yang artinya bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Makanya kita setiap ada orang meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya semua yang ada di dunia ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian pergi kemana kita setelah kita meninggal? Nah, di sini dijelaskan ada alam barzah. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan kembali dari alam kubur. Jadi kenapa manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Selanjutnya ada kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat besar atau peristiwa besar hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat.
Perlu kita ketahui bahwa kiamat pasti akan terjadi, tetapi hanya Allah yang maha mengetahui kapan hari itu akan datang. Jadi tidak ada orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikut ini kita akan menyaksikan gambaran hari kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Mari kita saksikan bersama-sama dari video berikut. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang pertama adalah munculnya orang-orang yang mengaku nabi, bahwa perlu kita ingat nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, yang artinya orang yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad maka disebut juga dengan nabi palsu. Yang kedua adalah kurangnya sifat amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, banyaknya pejabat yang zalim. Yang keempat, minuman keras, obat terlarang merajalela. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari perilaku yang tidak baik. Yang kelima, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Artinya apa? Artinya bahwa masjid sangat bagus, direnovasi luar biasa, tetapi orang-orang pada malas pergi ke masjid. Selanjutnya adalah banyaknya pembunuhan. Kita bisa menyaksikan biasanya berita-berita di TV tentang banyaknya pembunuhan. Selanjutnya adalah banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Kemusyrikan ini artinya menyekutukan Allah. Yang selanjutnya adalah merajalela sadisme, pemutusan silaturahim. Silaturahim ini kalau kita terbiasa menyambung silaturahmi, maka hubungan baik akan tercipta. Selanjutnya adalah buruknya hubungan bertetangga. Banyak sekali kita lihat di TV-TV orang-orang bertetangga saling berselisih. Selanjutnya yang merajalela riba dan sifat kikir. Baik, selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro juga bisa kita sebut dengan kiamat besar. Yang pertama adalah datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Ya'juj ini dan Ma'juj ini juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang akan datang sebagai tanda datangnya hari kiamat. Yang kedua ada Dabatul Ardi, adalah hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Yang ketiga ada Dajjal. Mungkin kita sudah tahu bahwa Dajjal ini memiliki mata satu. Yang keempat adalah turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Kemudian yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Perlu kita ingat bahwa kita selama ini matahari terbit dari sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Nah, pada saat datangnya hari kiamat nanti, maka matahari akan terbit dari sebelah barat
Selanjutnya adalah lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Selanjutnya juga rusaknya Ka'bah di kota Mekah, dan yang terakhir ada dukhon. Duhan ini merupakan kabut asap yang terjadi selama 40 hari yang akan mematikan seluruh orang-orang yang beriman tanpa mengalami tanda kiamat yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.